Aku masih duduk di sini. Bangku tua yang diam di sudut taman, menyaksikan negara lewat setiap tahun dengan buku anggarannya. Kayuku sudah lapuk, catku memudar, tapi telingaku masih mendengar jelas ketika angka-angka mulai berbicara. Tahun 2025 bukan tahun yang mudah. Dunia bergejolak, harga komoditas turun, dan ekonomi tidak selalu ramah. Namun negara tetap berjalan. Hingga akhir tahun, pendapatan negara tercatat 2.756 triliun. Tidak sempurna, tapi cukup kuat untuk menahan langkah. Pajak masih menjadi sandaran utama, disusul bea dan cukai yang menjaga pintu-pintu perdagangan tetap bernapas. Bahkan penerimaan negara bukan pajak melampaui target, seolah memberi napas tambahan ketika yang lain terasa berat. Belanja negara pun terus mengalir. Lebih dari 3.400 triliun rupiah dikeluarkan untuk menjalankan roda pemerintahan dan program prioritas. Menariknya, di tengah besarnya belanja, pemerintah pusat justru menahan diri. Ada penghematan besar. Ratusan triliun rupiah tidak dihabiskan begitu saja. Dari bangku tuaku, itu bukan tanda kikir, melainkan tanda kehati-hatian. Defisit tetap ada, sekitar 3% dari PDB. Angka yang tidak kecil, namun masih dijaga agar tidak melebar. Defisit tahun ini terasa seperti beban yang dipikul dengan sadar, bukan luka yang dibiarkan terbuka. Aku juga mendengar langkah yang lebih tegas dari negara. Penunggak pajak dikejar, dan ratusan triliun berhasil kembali ke kas negara. Di akhir tahun, bea dan cukai bahkan menyetor sangat besar, seolah menutup tahun dengan tarikan napas panjang. Negara menunjukkan bahwa aturan bukan sekedar tulisan. Namun tidak semua berjalan mulus. Di daerah, masih ada uang yang diam. Puluhan triliun belum sempat dibelanjakan. Program ada, dana ada, tapi eksekusi tertinggal. Dari tempatku duduk, ini cerita lama yang belum selesai. Jarak antara pusat yang berlari dan daerah yang tertahan. Penerimaan pajak pun belum sepenuhnya sesuai harapan. Ada kekurangan yang harus diakui. Bukan semata karena kelalaian, tapi karena realitas ekonomi yang berubah. Ini menjadi pengingat bahwa ke depan, negara harus memperluas basis pajaknya, bukan hanya menekan yang sudah patuh. Lalu pandangan mulai diarahkan ke 2026. Target pajak dipasang tinggi, utang direncanakan dengan perhitungan, subsidi tetap disiapkan agar rakyat tidak goyah. Insentif daerah dipangkas, memberi pesan bahwa kinerja kini lebih penting daripada sekadar pembagian. Dari bangku tua ini, aku melihat APBN 2025 bukan sebagai kisah kemenangan, juga bukan kegagalan. Ia adalah kisah bertahan, agresif, tapi tetap menjaga keseimbangan. Dan selama negara masih berusaha menata langkahnya, aku akan tetap di sini, duduk, mendengar, dan suatu hari kembali bercerita.